Itu sebabnya di Quran itu ada syarat. Syarat apa? Syarat mati. Syarat mati apa? Nah, itu dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran. Saya kasih tahu dulu ayatnya supaya ini jelas bagi kita semua. Kita buka dulu ya, Ali Imran ayat 102. Baik, kita lihat. Ini ayat sering dibaca setiap khutbah Jumat. Mari kita bacakan ulang. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Yang dihaikan nih orang beriman ya, bukan orang yang mengaku beriman. Makanya jangan GR. Begitu hai orang beriman, saya Allah, tar dulu kata Allah. Orang beriman ada cirinya. Ciri orang beriman itu bisa ingat kepada Allah. Dan orang bisa ingat kepada Allah kalau sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kalau belum tahu dan kenal, nggak bisa ingat. Nah, kalau nggak bisa ingat, jelas bukan orang beriman. Paham ya? Paham. Nah, pelan-pelan ngajinya supaya jujur. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Ayo acungkan tangan. Merasa dihaikan nggak? Merasa dihaikan nggak? Ya, alhamdulillah. Kalau merasa, syukur kalau juga kita memang betul-betul orang yang beriman. Makanya orang beriman itu ada titik awalnya. Nabi Musa baru mengatakan saya beriman tepat ketika Allah sudah bertajalli di puncak kesadarannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, pada saat Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya, saat itu Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu, inilah awal aku beriman. Jadi iman itu ada titik awalnya. Setuju? Oke. Apakah selesai syarat mati itu beriman? Tidak. Jadi syarat mati itu sebenarnya bukan beragama. Syarat mati itu beriman. Bagi saya, ya silahkan. Ya. Keyakinan Anda mau apapun bagi saya nggak penting. Yang penting iman. Gimana sih ukur iman yang paling gampang? Sederhana. Pernah dengar kan? Ada sungai di Swiss. Saking viralnya berita tentang itu, dan kita melihat sungai itu sampai dipakai untuk berenang, dan bersihnya kayak apa gitu. Nah, kan kita juga punya sungai. Di Bandung ada sungai, di Jakarta ada sungai, di Jambi ada sungai, di Palembang ada sungai, di Samarinda ada sungai. Di mana yang nggak ada sungai? Semua punya sungai. Alhamdulillah, sungai kita semuanya kotor. Bedanya kan begitu. Nah, di dalam hadis dikatakan sesungguhnya kebersihan sebagian daripada iman. Mohon maaf, bagi saya siapapun yang bisa menjaga kebersihan ya iman. Dia tinggal di pinggir sungai dan sungainya bersih, berarti yang tinggal di pinggir sungai itu iman. Bagi saya apapun keyakinannya nggak penting, yang penting sungai bersih, berarti iman. Kan an-nadhafatu minal iman. Nah, ini tinggal di pinggir sungai, ngaku-ngaku beriman, setiap hari buang sampah ke sungai. Gak iman. Jadi kalau ingin melihat orang itu beriman atau tidak, lihat saja bersih apa tidak. Cari rezekinya ternyata kotor, berarti rezekinya kotor, gak iman. Gak usah ditanya tahajudnya berapa rakaat, gak penting. Orang beriman itu kalau dia jalan ada ranting saja, dia singkirkan untuk keselamatan orang lain. Ini bukan ranting. Bikin panggung di tengah jalan, parkir mobil seenaknya untuk kepentingan dirinya, jelas gak iman. Walaupun bikin panggung, gak tahu panggung buat apa, pokoknya panggung lah. Ranting saja harus disingkirkan, kan itu bahaya bagi orang lain. Lihat saya semuanya. Apakah di Arab saat itu ada ranting? Gak ada. Karena di Arab tidak ada pohon.
Tapi kenapa Nabi bicara ranting? Ranting itu bahasa kita, bahasa Nabinya apa saja hambatan yang kita ciptakan untuk menghambat orang lain, jelas kita nggak punya iman. Kita demo di tengah jalan, kemudian kita sholat di tengah jalan karena sedang mendemokan sesuatu. Orang terkendala ekonominya karena demo kita. Patut dipertanyakan menurut saya, karena sudah menghambat jalan orang. Ada orang bilang pada saya, "Pak, saya ini gak punya usaha, tapi saya alhamdulillah bisa membantu orang lain yang punya usaha." Mungkin dari sisi awam akan mengatakan, "Kamu gila, kamu aja gak punya usaha, ngapain bantu usaha orang?" Betul? Ini sisi awam, tapi sisi spiritual beda lagi. Sisi spiritualnya apa? Karena kamu membantu orang lain untuk membuka usahanya, maka suatu saat juga kamu akan punya usaha. Karena apa? Membantu orang lain bagi orang yang beriman adalah membuka jalan bagi dirinya sendiri. Makanya kalau Anda semuanya memberi, jangan lupa Anda tidak sedang membuka jalan orang lain, tapi Anda sedang memberi pada diri Anda sendiri. Kalau Anda memaafkan orang, Anda bukan memaafkan orang, Anda sedang membuka jalan untuk datangnya energi berkah bagi diri Anda. Jadi adakah sesuatu yang dilakukan buat orang? Gak ada. Semua buat dirimu sendiri. Jadi kalau kita memberi, bukan memberi pada orang, sebenarnya kita memberi pada diri kita sendiri. Paham sampai sini? Paham sampai di sini? Baik, kita lanjut. Jadi syarat mati yang pertama adalah iman. Dan orang yang beriman ini jelas orang yang peduli pada orang lain. Karena kata Nabi, ciri iman itu seperti itu. Begitu dengar ada sahabat kita kecelakaan, langsung kita bersimpati dan membantu. Iman tuh. Dengar sahabat kita kecelakaan, anaknya kecelakaan, hare-hare. Tahu hare-hare? Bahasa Inggris itu. Anteng saja, tidak ada sedikit pun rasa simpati, boro-boro membantu, hanya mengucapkan saja bersimpati, gak dilakukan. Ini menurut saya sih tidak masuk kategori iman. Makanya iman itu dilihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan orang lain, disitulah iman. Yang kedua, syarat mati itu adalah takwa. Apa sih takwa itu? Berulang kali saya sampaikan bahwa takwa itu definisinya sangat unik di Quran. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Takwa itu satu, mengambil janji. Yang kedua, mengangkat kesadarannya. Yang ketiga, ditunjukkan sesuatu oleh Allah di puncak kesadarannya. Yang keempat, ingat apa yang Allah tunjukkan. La'allakum tatakun, itulah takwa. Makanya salah satu cara untuk mencapai takwa adalah saum. Apa itu saum? Saum itu adalah berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Bukan makan candil, bukan makan kolak. Itu nggak ada hubungan dengan jumpa dengan Tuhan. Yang ada hubungan dengan jumpa dengan Tuhan adalah berbuka mata kolbu. Makanya orang beriman, kata Nabi, tasdikun bil qalbi, orang yang sudah terbuka mata kolbunya. Masih merem, belum iman. Ngaku boleh, nggak diaku. Nah, yang ketiga syarat mati kata Allah adalah la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali sudah menjadi muslim. Nah, muslim ini bukan sebutan bagi orang yang mengaku di depan Pak RT agamanya tertentu. Pak RT, saya mau bikin KTP. Enggak? Nami? Jubaidah? Tanpa tanggal lahir? Pekerjaan? Agama? Saudara Pak RT? Islam Pak RT? Bukankah kita ngaku beragama tertentu itu di depan Pak RT? Betul?
Makanya muslim itu dari kata dasar Islam. Islam itu artinya adalah merdeka. Islam itu artinya pasrah total kepada Allah. Jadi seorang muslim adalah orang yang sudah bisa pasrah total kepada Allah. Kumaha Allah. Makanya ciri muslim sederhana. Satu, tidak pernah mengeluh. Semua orang yang mengeluh, sebetulnya keluhan itu tertanda bahwa dia tidak bisa menerima kenyataan. Dan tidak ada orang mengeluhkan yang dia ingin. Yang dia keluhkan pasti yang tidak dia ingin. Kenapa ibu sedih? Saya sedih. Kenapa? Suami saya kok baik banget. Pernah nggak ada yang mengeluh begitu? Pernah nggak? Semua yang kalian keluhkan adalah hal yang kalian tidak suka. Dan ketika kalian tidak suka sesuatu hal, sebetulnya pada dirimu masih ada kebencian. Protes itu juga indikator bahwa kita masih menyimpan kebencian. Protes tidak mungkin terhadap sesuatu yang kalian setuju. Selalu protes itu pada sesuatu yang kalian tidak setuju. Kenapa mau protes? Kenapa? Saya setuju sama pendapat pemerintah, maka saya mau protes. Protes setuju, nggak ada. Protes selalu berkaitan dengan yang dia tidak setuju. Betul nggak? Dan kapan kalian tidak setuju? Ketika sesuatu itu berbeda dengan yang kalian mau. Dan selalu saja kalian ingin segala sesuatu seperti yang kalian mau. Itu memaksakan pendapat. Dan jelas dalam dirimu ada kebencian. Nah, ketika kita melekat pada kebencian, itulah yang namanya kegelapan. Makanya syarat mati menjadi 3. 1, jadi orang beriman. 2, ngejalanin takwa. Yang ketiga, jangan mati kecuali sudah pasrah total kepada Allah. Makanya ciri seorang muslim tentu saja tidak pernah ngajarin Allah supaya Allah ngikutin maunya dia. Justru dia ngajarin dirinya sendiri untuk tunduk patuh kepada kehendak Allah. Clear? Oke. Tanya sekarang, saya berhak gak mengaku muslim? Kalau yang kau lakukan setiap hari adalah ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikuti kahayang maneh, dan kalau Allah tidak ngikutin kahayang maneh, protes, mengeluh, gak layak Anda disebut muslim. Hasil akhirnya jika ucing. Kenapa dia masuk ke tubuh itu? Karena saat kematian itu dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dia mengeluh, dia protes, dia keluhkan semua kebenciannya. Kesadaran terakhir saat dia mati menjadi kesadaran awal saat dia datang lagi ke semesta ini. Datang ke sini sudah beda casingnya, bukan casing yang dulu lagi. Itulah yang disebut dengan neraka. Oke, baik. Jadi siapa kalau itu muslim itu? Muslim itu adalah orang yang sudah membebaskan diri dari kemelekatan. Apa? Nah, manusia ini melekat cuma 2. Catat. Manusia ini melekat cuma 2. 1 melekat pada harta, 2 melekat pada diri. Nah, diri juga ada 2. 1 diri yang asli, 2 diri yang palsu. Yang berbahaya ketika dia melekat pada diri palsunya. Siapa diri palsu itu? Diri palsu itu adalah diri yang sedang dikendalikan oleh pikiran yang penuh dengan kegelapan. Dan minggu yang lalu sudah saya jelaskan, pikiran yang penuh dengan kegelapan itulah setan. Jadi setan bukan entitas yang di luar dirimu. Makanya setan selalu berbisik kepadamu. Yang dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar adalah kesadaranmu.
Kesadaran dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar. Saat mengikuti, berarti kamu mengikuti syaiton. Syaiton itu adalah pikiran yang tidak sadar. Paham sampai sini? Ulangi lagi. Jadi kemelekatan manusia itu cuma dua. Satu melekat pada harta, yang kedua melekat pada diri. Diri yang mana? Diri yang palsu, yang disebut dengan ego. Nah, ego ada dua. Satu yang bernama keserakahan, dua yang bernama kebencian. Catat, ego ada berapa? Satu, dua. Nah, keserakahan dan ketamakan pasti terhadap segala sesuatu yang dia ingin. Betul nggak? Serakah itu pasti terhadap keberhasilan. Tidak mungkin serakah pada kegagalan. Serakah itu pada jabatan. Tidak mungkin serakah pada turunnya jabatan. Gak mungkin. Jadi keserakahan inilah sebetulnya penyakit yang membuat manusia menderita. Makanya lihat orang yang serakah, siap naik jabatan, tidak siap turun. Siap jadi bupati, stres ketika dia harus mengakhiri jabatannya. Itu yang disebut dengan post power syndrome. Makanya saat menjabat, luar biasa, Luis wae. Begitu selesai menjabat, langsung hurik. Hurik itu bahasa Inggris tuh. Pikasieun. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan satu pada harta, dua pada ego. Nih. Melepaskan diri dari kemelekatan pada harta dan ego, itulah yang disebut dengan jihad. Apa artinya jihad? Jihad itu bukan menyerang orang pakai bom. Jihad itu bukan bunuh diri pakai bom kemudian menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Bukan. Jihad itu bahasa Arab, arti dalam bahasa Indonesia adalah kerja cerdas. Sekaligus juga kerja cerdas. Sekaligus juga kerja ikhlas. Jadi jihad itu sebetulnya sungguh-sungguh artinya. Sekarang pertanyaan saya, apakah para sahabat sungguh-sungguh ingin mengubah nasib? Jawab dulu. Apakah para sahabat sungguh-sungguh ingin mengubah nasib? Ya. Kalau sungguh-sungguh ingin mengubah nasib, ya mari. Sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh memprosesnya, sungguh-sungguh di dalam ikhtiarnya. Nah, sungguh-sungguh itulah yang disebut dengan jihad. Jadi jihad itu cuma dua. Satu dengan harta, dua dengan diri. Diri yang mana? Diri yang palsu. Melepaskan kemelekatan pada harta dan diri yang palsu, itulah jihad. Betul nggak? Kalau kita nggak sungguh-sungguh, sulit untuk mencapainya. Baik, sekarang saya tunjukkan dulu ayatnya supaya ngerti apa sih kata Quran. Saya akan tunjukkan pertama Quran surat Al-Baqarah dulu deh. Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah ini agak panjang ya kajian kita. Mohon bersabar. Saya akan tunjukkan Al-Baqarah ayat 218 dulu deh. Oke, lihat sini semuanya. Innallazina amanu, sesungguhnya orang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin berubah. Jadi hajaru itu apa? Hijrah. Hijrah itu intisarinya berubah. Nah, kita selama ini mengartikan hijrah pindah. Betul. Pindah dari kesadaran rendah kepada kesadaran tinggi. Pindah dari kesadaran lama pada kesadaran baru. Pindah dari kehidupan yang membuat kita selalu menderita
pada kehidupan yang membuat kita penuh sukacita. Tahu sekarang? Tahu sekarang? Oke. Itu hajaru, hijrah. Maka simbol hijrah itu adalah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kampung, Madinah itu kota. Pindah dari kebodohan kepada kecerdasan. Pindah dari tempat yang gelap gulita kepada tempat yang terang benderang. Di tempat gelap kita sering salah persepsi. Di tempat terang karena jelas kelihatan tidak mungkin salah lagi. Nah, di Quran dikatakan sesungguhnya orang yang beriman, siapa itu? Wallazina hajaru, yaitu orang yang mau berubah. Jadi orang beriman itu kata Quran selalu dinamis dan ingin berubah. Minum dulu ya. Baik. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu, dan sungguh-sungguh ingin berubahnya fisabilillah, di jalan Allah. Sabil itu jalan besar. Kalau jalan kecil namanya torik. Jadi torik itu jalan kecil. Makanya kalau kalian tinggal di gang sempit di Mekah, ada jalan tuh ngalangin jalan, kata polisi torik. Nah, maksudnya awas, jalan batur, tong cicing didinya ngahalangan. Makanya karena mereka tidak bisa pakai bahasa seperti saya, cukup mereka torik. Ada juga yang sombong, wah katanya polisi itu tahu kalau saya ahli torikot, cek saha. Mana tengah halangan jalan batur. Makanya jalan kecil disebutnya torik, jalan besar disebutnya sabil. Jadi berjalan menuju Allah itu harus pakai jalan besar, jalan bebas hambatan. Terus terang? Sudah tahu? Jalan besar yang diajarkan oleh Quran namanya jalan Shiratal Mustaqim. Dan Shiratal Mustaqim adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Nikmat terbesar adalah jumpa dengan Allah. Maka siapa yang sudah tahu cara untuk meniti ke dalam diri, untuk berjumpa dengan jati dirinya, dia sudah ketemu dengan sabilillah. Itu jalan besar, bebas hambatan. Nanya, makanya kata Allah sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang ingin berubah. Dan sungguh-sungguh ingin berubahnya, maka dia akan berada di jalan besar menuju Allah. Paham? Oke. Pertanyaan saya, sungguh-sungguh ingin berubah? Oke, sekarang saya lanjutkan. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Sekarang saya tunjukkan dulu ya Quran surat lain. Kita lihat Quran surat An-Nisa dulu. An-Nisa ya, maaf. An-Nisa, oke. Ayat baik. Nah, An-Nisa ayat berapa ini? Ayat 95. Baik, saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu kita terbatas. Di sini dikatakan ya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid dorori wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Disinilah dijelaskan bahwa ciri orang yang berjihad di jalan Allah itu dua. Satu, melepaskan kemelekatan pada harta. Dua, melepaskan kemelekatan pada diri palsu yang bernama ego. Berarti melepaskan pada apa? Keserakahan pada yang dia ingin, dan melepaskan kebencian pada yang dia tidak ingin. Sudah bisa begitu? Sudah bisa begitu? Sudah bisa belum? Nah, selama ini tidak jelas jihad itu apa. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Sungguh-sungguh kamu melepaskan pada harta dan diri.
Apa diri itu? Diri itu adalah dua. Diri yang dimaksud di sini adalah ego, diri palsu. Satu, lepaskan dirimu dari keserakahan pada yang kamu ingin. Yang kedua, lepaskan dirimu pada kebencian dari yang kamu tidak ingin. Itulah yang paling berat. Jadi sangat masuk akal kalau itu disebut jihad. Terasa? Perjuangannya berat? Sok lah, melepaskan keserakahan pada yang kita ingin. Berat. Karena apa? Dari kecil kita dilatih untuk mencari, tetapi tidak dilatih melepaskan. Dari kecil kita dilatih untuk mengumpulkan, tapi tidak dilatih untuk membagikan. Makanya mumpung kita masih ada kesempatan, yuk kita imbangi. Boleh nggak mencari? Boleh. Tetapi mencari, melepaskan. Mencari, melepaskan. Kalau mendapat yang kita cari, jangan untuk dirimu sendiri. Ada bagian buat orang lain. Latih dirimu untuk melepaskan. Kapan? Sekarang. Nah, kalau kita terus mengumpulkan, tidak kita lepaskan, saat mati datang, kita dalam posisi melekat luar biasa. Sakaratul mautnya itu menjadi hese. Itulah sakitnya sakaratul maut, ditentukan oleh berapa melekat kamu kepada hartamu dan berapa melekat kamu pada egomu. Makanya ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Tahu nggak rasanya mati? Orang mati itu teboga kahayang. Itu yang disebut dengan sakinah. Sukun itu mati. Sakinah dari kata dasar sukun. Makanya kalau orang ini saat hidup sudah bisa seperti orang mati, tidak berkeluh kesah, tidak tersinggungan, tidak baperan, tidak gampang marah, sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu namanya sakinah. Siapa yang sudah sakinah, berikutnya akan mudah mawadah. Apa artinya mawadah? Mawadah itu bahagia. Ternyata syarat bahagia itu sakinah. Makanya kalau sudah bahagia, berikutnya warohmah. Dia akan menjadi sumber cinta kasih sekaligus sumber belas kasih. Karena tidak mungkin kita membahagiakan orang lain kalau kita belum mencapai kebahagiaan. Syarat mencapai kebahagiaan adalah sakinah. Ari ente masih kene tersinggungan, dikit-dikit protes, tidak suka marah-marah. Nih saya kasih tahu, ada istri saya di sini saksinya. Saya kalau masuk WC dan WC kotor bekas orang, saya nggak pernah marah. Ya kumaha ya jelema teh harus ke WC. Kalau enggak, saya sikat. Karena kalau marah-marah tidak membuat WC jadi bersih. Anak saya masuk WC, saya tahu anak saya. Walaupun saya nggak lihat anak yang mana yang masuk WC, dari WC bekasnya saya tahu. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, saya tahu. Cara nyimpen odolnya seperti apa, saya tahu. Cara nyimpen sikat gigi seperti apa, saya tahu. Bak mandi masuk sabun, saya tahu anak yang kemana. Dan saya nggak pernah ribut. Kalau bekas anak pun saya nggak pernah dikejar anak saya. Kamu tadi masuk WC ya? Itu sabun masuk nggak selesai. Makanya saya bedahkan, saya sikat. Nanti kalau dia masuk lagi ke WC, kali aja dia ingat, oh tadi bekas sabun sekarang udah bersih, pasti sama ayah. Sugan eraheun. Makanya saya itu di rumah, para sahabat, gak pernah saya marah-marah nyuri ini, gak pernah. Ada istri saya. Nih saksinya. Kalau banyak rambut berantakan, saya gak pernah ribut. Iya rambut tuh saha, urut saha, jorok, gak pernah.
Saya ambil solasi, saya lilitkan di tangan saya, langsung plak 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 plak, beres, bersih. Karena saya tidak suka rambut berantakan. Kalau ada rambut nyumpol di saringan WC, saya tahu bekas anak yang mana, saya cabut sendiri, saya buang. Gak pernah ribut. Karena ribut tidak pernah menyelesaikan masalah. Ini saya ngasih contoh. Sugan areling atuh. Gak perlu marah. Di rumah saya banyak juga yang ngerokok. Puntung rokok ada. Dan saya kalau ngambil puntung rokok bekas kalian ketika kalian sudah pergi. Karena kalau saya ambil kalian masih ada, perasaan saya nggak nyampe, takut kalian tersinggung. Makanya sudah pergi saya ambilin. Itu cara saya. Makanya saya nggak pernah melarang mual nitah, mual ulah, mere contoh. Da amak-amakan mual mereskeun masalah. Gitu aja kok. Sederhana. Kolam kotor, nggak pernah saya pusing. Bedahkeun we, bersihan, beres. Karena tidak ada kemarahan yang bisa menyelesaikan masalah kecuali menambah masalah baru. Sugan ada di ceramahan ke arera. Ini masalah ego, masalah ego. Kalau kita belum bisa mengalahkan diri sendiri, yang keluar adalah konflik. Orang yang konflik dengan pikirannya, mulai keluar dari lisannya konflik dengan orang lain. Ini saya kasih tahu, siapapun yang masih konflik dengan orang lain, itu Anda itu masih punya konflik dengan dirimu sendiri. Can beres. Itu waras. Makanya jihad itu dua, diulang-ulang di banyak ayat. Kalau saya tunjukkan ayat tentang jihad itu cuma dua. Bi amwalihim wa anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim. Apa pesannya? Menang, mana yang harta. Tapi menges menang, lepaskan. Boleh mencari, tapi jangan melatih diri mencari. Latih diri untuk melepaskan. Itu yang namanya belajar mati selagi hidup, mengpengker hidup. Dah diajar maut, mah kudu hirup. Merasakan rasanya mati harus ketika hidup. Danges maut, mah mau bisa ngerasakan. Sok tanya nu pae, kumaha rasana pae? Mau bisa ngejawab. Nih saya kasih tanya. Saya tanya nih kalian, gimana rasanya ketika kamu dalam hidup ini sudah merasakan mati? Damai ayah, damai. Gimana rasanya ketika kamu mengalahkan egomu? Damai, damai. So, praktekkan. Belajar dengan saya bukan membicarakan kebaikan, melakukan. Jangan jadi kolektor ilmu, gak perlu banyak ilmu. Yang penting rubah, hijrah. Tiap tahun baru hijrah, karnaval. Beringkat itu, beringkat di terobah. Sekarang karnavalnya dengan akhlak, karnavalnya dengan perubahan. Lain dang dan wungkul. Paham ya? Paham apa tidak? Baik. Jadi Allah mengatakan baca kitabmu, baca kitabmu, baca kitabmu. Buat apa? Setelah kamu tahu ada data karma apa di dalam tubuhmu, kamu tahu bagaimana cara mengubah nasibmu. Jadi selama ini kalian kenapa tidak bisa mengubah nasib? Karena belum tahu cara membaca data karma di tubuh. Lamun teu bisa, sok minta tulung. Kanu bisa. Tapi saya akan bacakan 95%. Kalau saya bacakan tahun sekian mati. Stres, nambah stres. Jadi nggak akan saya bacakan walaupun saya tahu. Nah,
Jadi sekarang jelas apa yang harus kita lepaskan. 1, amwal, harta. 2, diri, anfus. Diri yang mana? Diri yang palsu. Diri yang dikendalikan oleh pikiran. Kalau diri yang sudah asli, diri yang sudah dikendalikan oleh kesadaran, tidak mungkin ego. Dan kudu diomen teh ieu. Cuman selama ini kan gak jelas. Jihad. Kunaon? Harta jeung diri teu naon maot oge. Allah mah tidak nyuruh kita mati. Allah itu menyuruh kita belajar mati dalam hidup. Gitu. Sing bisa ngajangka bageto. Mati sak jeroning urip, belajar mati selagi hidup. Apa hasilnya kalau sudah sakinah? Mawadah. Kalau sudah mawadah, warohmah. Nah kita ini kalau ngomong sakinah, mawadah, warohmah, lamun anu kawin. Jadi sakinah itu seakan-akan kudu kawin heula. Sakinah itu adalah kondisi batin kita yang tetap dalam keadaan nyaman, tentram, tidak merasa terganggu apapun yang terjadi di luar dirimu. Karos, ini kalian nih wajahnya wajah-wajah yang sering baperan. Apa yang terjadi di luar selalu mengganggu, selalu merasa tidak nyaman. Inginnya semua orang memuji kita, inginnya semua orang simpati kepada kita, inginnya semua orang hormat pada kita. Satu saja menghina kita, baperan, gak siap, merasa terganggu. Lihat saya semuanya. Ketika kalian masih merasa terganggu oleh situasi di luar dirimu, ada masalah besar dengan dirimu. Kenapa saya sebut masalah besar? Karena ini perlu hijrah, perlu jihad, perlu sungguh-sungguh mengubah diri. Gimana cara mengubahnya? Nah, disinilah ketika kesadaran kita sangat rendah, yang mendominasi kita adalah pikiran kita yang palsu, maka penderitaan tidak bisa dihindari lagi. Dapat sehat teh akibat berjamaah cekcokna. Saya perbolehkan kalian cekcok, tapi saurang-saurang. Ya, kalau mau cekcok, sepakati dulu. Gantian ya. Mau ribut. Dari ribut teh lamun sarwana. Apalagi kalau yang cekcok mah sorangan, moali lagi capek. Da jelema nu amak-amakan mun diantepkeun da capek. Eureun we sorangan. Nambah amak teh lamun diseuneun. Tah urang teh sok mere seuneu. Padahal sudah belajar dalam hidup, seuneu mah ngan bisa paehna ku cai. Nu hiji seuneu, nu hiji kudu dijali cai. Ieu nu hiji seuneu, nu hiji seuneu deui. Jadi bisa dibaca para sahabat. Saya bisa tunjukkan dari ujung sana sampai ujung sini, kalian itu dominannya apa sebetulnya? Air, api, udara, tanah. Bisa ayeuna ge kabaca. Ngan kudu mayar. Tong hayang gratis wae atuh. Jadi unsur dominannya kita tuh apa? Ada yang unsur dominannya api, saya tahu. Ada yang unsur dominannya air, saya tahu. Yang unsur dominan tanah, saya tahu. Yang unsur dominannya udara, saya tahu. Tahu. Karena itu data yang kalian bawa tersimpan di tubuhmu, tersimpan, bisa dibaca. Gampang. Gitu. Nanti kalau mau dibacakan oleh saya, daftar dulu.
Ya, nanti daftar sama anak saya yang paling besar, biar dikoleksi dulu datanya. Ya, daftar sama Teh Putri, cari nomor teleponnya aja di grup. Kalau belum tahu catat nomornya. 0812 14 34 5858. Catat boleh. Antri. Karena apa? Biar fokus perubahan nasibnya. Selama ini kita mengubah nasib itu sembrono, gak fokus. Karena kita juga tidak pernah menganalisis sebetulnya kesalahan saya di mana. Karma yang harus saya selesaikan dalam hidup ini apa? Padahal udah jelas, cuman tidak bisa baca. Ngenteng mah mineng. Ayo we ngebeureman pipi. Hartos. Jadi sekarang ngerti jihad itu? Ayo ulangi lagi. Jihad itu artinya sungguh-sungguh melepaskan kemelekatan pada harta. Latihannya adalah mencari, memberi, mencari, memberi, mengumpulkan, melepaskan. Kade ulang ngumpulkan wungkul. Nah, melepaskan kemelekatan pada diri yang palsu. Dua latihannya. Satu, jangan serakah pada yang kita ingin. Dua, tongewa pada sesuatu yang kita tidak ingin. Udah dicatat? Kade ulah barho bubar poho. Ai tadi teh ngaos eusina naon? Keula naon? Oke, lamun asup ke restoran geus dahar tempe 5, tahu 3, pindang bandeng 2. Naon tadi unti tuang? Kayak naonnya? Eta nepi ka teu inget dahar tempe 5. Subhanallah. Cing atuh pohoan teh ulah kitu-kitu teuing. Nah, semakin jelas sekarang. Jadi disinilah sebetulnya latihan yang sungguh-sungguh melepaskan kemelekatan. Untuk apa? Supaya saat sakaratul maut kita tidak terikat lagi oleh ketebalan kemelekatan pada yang dua itu. Maka siapapun yang ketebalan kemelekatan pada yang dua itu terbawa saat mati, makanya kesadaran terakhir saat seseorang mati akan menjadi kesadaran awal pada saat dia dibangkitkan lagi. Itu. Nah, sekarang kita lihat ayat lain. Ya, saya mau tunjukkan karena ayatnya banyak, tentu saja saya tidak menunjukkan semuanya. Tetapi inti-intinya saja. Kita lihat surat yang ke-29 ayat yang ke-6. Nah, lihat saya. Waman jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad, nah sayang sekali di terjemahan yang ada itu kata jihad jarang diterjemahkan. Lalu dipersepsi jihad itu seperti kebanyakan orang. Jihad itu jadi menyerang orang. Jihad itu menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu salah kaprah itu tentang jihad. Jadi jihad sendiri artinya adalah sungguh-sungguh. Perhatikan saya. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh ya, maka kesungguhan itu sesungguhnya fa inna ma yujahidu li nafsi. Kesungguhan itu bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk dirinya sendiri. Sok, sungguh-sungguh dalam hal apa? Tentu saja sungguh-sungguh dalam hal tertentu yang sudah kita tentukan. Ayo, mau sungguh-sungguh dalam hal apa? Saya sungguh-sungguh ingin mengubah diri saya. Saya sungguh-sungguh ingin mengubah nasib saya. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bahasa lain adalah fokus. Tidak kehilangan fokus. Makanya kemana pikiran diarahkan, ke situ energi dialirkan. Nih lihat saya. Kita punya uang
100.000. Hilang. Terus aja kepikiran yang 100.000 itu. Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi akan dialirkan. Terus mikirin yang 100.000 hilang. Jadi duit banyak yang akan datang kepada kita tidak terpikirkan sama sekali. Nu 100.000 leungit, nu gede teu datang-datang. Nggak rubah nasibnya. Makanya begitu kita tidak memfokuskan pikiran pada yang 100.000, percaya bahwa Allah akan menghadirkan uang lebih banyak dari itu. Arahkan saja pikiran kepada yang lain. Di mana pintu tertutup, berarti Allah sedang membukakan pintu yang lain yang akan dibukakan. Arahkan ke situ. Di situ kedahsyatan mulai datang. Selama ini apa yang Bapak Ibu lakukan? Begitu ada kejadian yang tidak enak, fokus saja pada yang tidak enak. Ya, terus tidak enak. Karena kemana pikiran itu diarahkan, ke situ energi akan dialirkan. Habis energi hanya untuk hal yang tidak berguna. Bagaimana kita bisa mengubah keadaan kita? Nih contoh. Maaf ya, terbaca dari data karma bahwa kamu ini sebetulnya di usia sekian sampai sekian akan mengalami kesulitan yang luar biasa secara finansial. Kabaca, teteh. Kabaca. Nanti saya beritahukan deh. Nah begitu saya beritahukan bukan berarti langsung ikuti pikiran saya. Itu cuma 50% mutlaknya. 50% bisa diubah. Oh di usia sekian saya itu akan mengalami kesulitan finansial. Yes, saya akan rubah cara hidup saya. Saya akan rubah cara berpikir saya. Ternyata apa yang diramalkan berdasarkan data karma itu tidak terjadi. Di usia itu ternyata kamu tidak mengalami kesulitan finansial karena sudah diubah. Jadi pembacaan data karma itu semata-mata untuk melakukan tindakan preventif agar itu tidak terjadi. Pernah dengar ada orang yang divonis oleh dokter karena mengidap penyakit tertentu? Ibu teh bakal maut 3 tahun deui, cek dokter. Karena sudah divonis 3 tahun gak akan mati, apa yang terjadi? Setiap hari dia teh selalu saja kemana-mana bawa uang, nggak bagi. Nah ibu jantan bager 3 tahun deui. Apa yang terjadi? 3 tahun yang divonis dokter tidak terjadi. Sampai sekarang dia masih hidup. Gara-gara dia berubah kehidupannya. Itu namanya mengubah nasib. Jadi kalau nanti dibacakan oleh saya, kemudian dapat data ini bukan untuk diyakini. Tetapi itu dijadikan sebagai landasan untuk mengubah diri. Sehingga perubahannya jadi fokus. Itu. Ada yang pernah baca saya, karena saya punya garis-garis di sini. Dari garis wajahnya, Anda itu akan mengalami kesulitan ekonomi. Alhamdulillah. Di bejaan. Makanya saya sekolah. Saya nggak mau tinggal di kampung. Udah di bejaan. Gak mau, saya sekolah. Saya rubah nasib saya. Maaf, saya pernah jadi asisten rumah tangga. Saya pernah melakukan semua jenis pekerjaan. Dan ketika saya melakukan semua jenis pekerjaan itu tidak ada keluhan. Karena sudah tahu. Ada data karma yang dibaca orang pada diri saya. Dari garis wajah saya, cenah saya teh pisusaheun. Saya kemudian tidak memvonis diri saya. Cicing we. Kunaon cicing we? Da abdi mah jalmi sesah. Saya mau ngubah. Nah karena saya sungguh-sungguh ingin mengubah diri saya bukan mengatakan hari ini saya sudah berhasil. Bahkan uang saya sering gak laku.
Kalau makan bersama, sok aya nu mangmayarkeun. Makanya saya nunggu diajak makan. Ya. Saya itu nggak bisa makan misalkan di warteg, nggak bisa. Kalau ngantar istri saya ke pasar baru, kalau istri saya bisa. Ayo bakso juga naraos, makan bakso di situ, nggak bisa. Saya nungguin aja. Saya nggak bisa. Jadi saya kalau makan harus di restoran yang bersih dan mahal. Berarti kudu loba duit. Jadi ponis yang mengatakan garis wajah saya pisusaheun bisa diubah. Ngerti maksud saya? Ya, yang banyak garisnya dengan saya, jangan takut, bisa diubah. Jadi tidak ada nasib yang permanen. Sekalikan itu sudah terbaca sebagai data karma kita yang tersimpan dalam DNA tubuh kita, kalau kita bisa mengubahnya dan mau mengubahnya, bisa diubah. Jadi sejalanlah antara Quran dengan sains. Nah, pelajaran yang berbahaya yang sudah tertanam di kesadaran bawah sadar kita, dari kecil kita diajarkan oleh guru ngaji kita, cenah yang menentukan nasib mah Allah. Maneh mah pibeunghar. Ieu mah pisang sara. Ceksa tos diatur ku Allah di Lauh Mahfuz. Hayang kitu boga Allah nu kitu. Abdi mah da alim. Betul? Nah, jadi sekarang terjawab, Allah itu tidak pernah turut campur menentukan nasibmu. Yang menentukan nasibmu ya dirimu sendiri. kalau Allah turut campur, cek Allah teh tong turut campur, geus ditangtokeun ku kaula, tidak mungkin Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mengubah satu kaum kalau dia tidak mengubah. Mahal mungkin. Nah, kita ini sering belajar agama itu terkadang tidak koheren. Satu pendapat dengan pendapat lain berlawanan. Untung saja karena kurang kritis berpikirnya, santai-santai saja. Datara mikir. Gitu. Nah, sekarang setelah saya bongkar nih rahasianya hari ini, dan saya sudah ngasih contoh pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri. Ya. Saya sudah baca data saya. Saya itu golongan darahnya A. Nah, Allah ngadamel golongan darah teh beda-beda. Gak mungkin Allah mengadamel hiji perkara teu aya tujuanana. Golongan darah A, golongan darah O, golongan darah AB, golongan darah B. Ternyata golongan darah itu juga menceritakan data karma. Sekarang dunia pendidikan di negara maju sudah berdasarkan golongan darah. Bikin kelas teh berdasarkan golongan darah. Gurunya pun harus cocok dengan golongan darah itu. Bayangkan, sudah seperti itu di negara yang beradab. Hari urang mahnya campur we golongan darah naon oge. Gurunya golongan darah apapun masuk ke kelas itu. Makanya ada siswa yang tidak cocok dengan gurunya. Begitu siswa tidak cocok dengan gurunya, apa yang terjadi? Otoritas guru berperan. Mun teu nurut ka aing sia, cepret. Iya, makanya penghapus melayang. Ada guru kemudian menempeleng muridnya. Masalahnya ini barbar. Karena kita tidak mengikuti riset-riset terbaru tentang itu. Makanya kita akan bikin di sini sekolah berdasarkan golongan darah. Itu luar biasa. Bahkan diet makanan sekarang berdasarkan golongan darah. Saya golongan darahnya A. Menurut riset, golongan darah A itu rentan, terutama jantung. Saya sadar karena rentan jantung saya, maka saya tidak banyak makan minyak. Saya berhenti makan goreng-gorengan. Kan bagus informasi itu bagi saya. Makanya saya jarang sekali makan lemak jenuh.
Makanya kalian naik ke Jelekong, ngikutin saya, ngos-ngosan semua. Kenapa katanya? Kok saya jalannya cepat sekali? Beda dahareunana. Ngerti maksud saya? Nah, dengan begitu kan kita bisa merawat tubuh ini semaksimal mungkin, sehingga tubuh ini jadi kendaraan hebat yang bisa mengantarkan sang penumpang jiwa menuju tujuannya. Jangan sampai jiwa ini belum sampai pada kedewasaannya, tubuh sudah roboh duluan. Kan bahaya. Jadi sekarang itu golongan darah, ada diet berdasarkan golongan darah, sistem pendidikan berdasarkan golongan darah. Bahkan nih di Jepang mencari jodoh pun ditanya golongan darah. Karena ada riset yang mengatakan golongan darah ini dengan ini gak cocok. Walaupun ada perbedaan, supaya perbedaan tidak terlalu banyak, lalu mencari golongan darah. Jadi surat-suratan di Jepang bukan I love you, ari maneh golongan darahna naon. Mun cocok diteruskan, mun teu manteu. Luar biasa. Ini sudah kemajuan zaman. Sudah sampai ke titik itu, coba. Betul nggak? Iya. Nah, makanya kalau orang tua kita makan dulu ya mencari jodoh teh syaratnya ini, itu, ini. Dulu belum terungkap secara saintifik. Sekarang mah sudah sampai pada tingkatan golongan darah ini cocok dengan golongan darah apa. Mun pas saya teh terongkah teuing. Luar biasa? Luar biasa. Jadi sebenarnya temuan-temuan neuroscience, riset-riset modern, itu kalau kita cermati, ternyata semua itu justru membimbing kita untuk menjadi tambah baik. Tambah lagi spiritual. Makanya spiritual, saya kaget. Spiritual itu ternyata dari bahasa Latin, dari spiritus. Jadi spiritual itu dari spiritus. Tahu spiritus? Spiritus. Masih ingat kah dulu? Nah, kalau usia-usianya yang di atas 50 ke atas mah pasti manggut. Karena dulu zaman PLN belum ada, kita pakai lampu petromak. Lampu petromak itu kan pakai ada lampunya terbuat dari kain. Nah, itu kemudian si kainnya itu ya kalau baru dibeli, nah itu kayak burayot. Jadi burayot di Garut tidinya kade mikir tuh ulah kemana-mana. Ya Asep kade. Nah, burayotnya dari situ karena belum mendapatkan spiritus, makanya masih burayot, lemes. Nah, dimasukkanlah spiritus ke dalam, kemudian disulut. Nah, jadi spiritus itu sebetulnya adalah pemicu penyulut. Nah, kemudian mulai itu dipanaskan si calon lampunya itu, dipompa tuh, dipompa. Begitu dipompa, tekanan di dalam tabung naik, kemudian minyak tanah naik ke atas. Nah, di atas itu ada nozzle namanya, sehingga minyak tanah itu datang ke situ sudah berupa uap bertekanan tinggi, masuk ke situ dipicu oleh spiritus. Nah, begitu, langsung bulet, karena sudah ada pemicu. Jadi asalnya itu lenyed. Nah, lenyed bahasa apa ya? Ini bahasa Sunda itu kaya banget. Lenyed, ranyed. Ranyed. Ini bahasa Indonesianya apa itu? Lepek. Lepek. Sebetulnya bahasa asingnya impoten. Makanya yang impoten perlu spiritus. Nah, perlu spiritus. Nah, kemudian ketika dipanaskan, dipompa, itu langsung bulat. Ketika bulat, berai. Jadi menerangi semuanya. Jadi yang ranyed, yang lepek tidak akan menghadirkan cahaya. Yang bisa menghadirkan cahaya itu yang tekanan tinggi, berai, caang. Makanya lampu petromak itu dulu menjadi lampu idaman di zamannya. Ya, sedikit lebih mewah dari cempor. Masih ingat ya dulu?
Masih ingat. Pokoknya saya dulu tugasnya kalau sudah mulai rep-repan maghrib, saya di rumah bagian nyalakan lampu patroma. Gitu. Wah itu, mau Pak, luar biasa ya. Nah sekarang saya sudah gak lihat lagi itu, ya barang itu. Itu adalah teknologi dulu, tetapi itu fisika. Keren banget, ya. Jadi syarat untuk bercahaya, satu harus ada tabung, dua harus ada spiritus, tiga harus ada minyak, baru berai caang. Sama, kita juga harus punya tabung, harus ada minyak. Maka di Quran dikatakan minyaknya hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Minyak dari pohon zaitun yang diberkahi, berai, namanya nurun ala nurin, caang. Keren ya. Jadi leluhur kita itu bikin sesuatu sudah sangat luar biasa. Baik, kita simpulkan. Jadi sekarang mengerti apa yang harus kita latih dalam hidup. Satu, boleh mencari, tetapi jangan cuma mencari, belajar melepaskan. Boleh mengumpulkan, boleh, tetapi jangan terus mengumpulkan sampai mati. Setelah mati yang kita kumpulkan malah kita tinggalkan. Belajar memberi terhadap harta. Yang kedua, belajar melatih diri untuk tidak serakah pada yang kita suka, untuk tidak membenci apa yang kita tidak suka. Kalau ini dilatih terus-menerus, saya yakin kita akan bisa memenuhi ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Balik mulih ka jati mulang ka asal, insyaallah dalam keadaan tidak melekat pada apapun. Jongjon bray miang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.